Bab 241. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kraugel baru saja berjalan. Dia tidak bisa memikirkan apapun dalam perilakunya yang akan menyebabkan kewaspadaan. Jadi, mengapa orang ini menghalangi jalan? Sikap petani itu tidak masuk akal. Kraugel merasakan keraguan, sebelum membuat tebakan yang masuk akal. Jarang ada orang yang datang ke sini. Jadi, mereka tidak terbiasa dengan itu. Raiden diisolasi. Ukuran gurun mungkin telah dikurangi oleh kegiatan grid dan anggota Overgearet, tapi aksesibilitasnya masih rendah. Hampir tidak mungkin untuk melewati padang pasir ke Raiden, sampai itu adalah party ranker. Tidak ada orang luar di sini. Jadi, wajar bagi penduduk untuk waspada terhadap orang luar. Kraugel menebak alasan sikap petani dan menjelaskan. Aku seorang petualang biasa. Aku bukan orang yang mencurigakan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Reputasi Kraugel di seluruh benua melebihi 40.000. Sejak Satisfy dibuka, dia selalu mempertahankan peringkat tempat pertamanya dan membersihkan Dungeon dan quest lebih cepat daripada yang lain. Dia mendapatkan reputasi dari ini. Pada saat ini, Kraugel adalah satu-satunya orang yang bisa menggunakan toko reputasi. Reputasi tinggiku akan memberi kepercayaan kepada NPC itu. Petik 1. Kraugel berpikir petani itu akan melepaskan kewaspadaannya dan mundur. Tapi apa ini? Petani itu menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Berdasarkan langkahmu, kamu bukan petualang biasa. Petik 2 tanda seru petik 2. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Kraugel. Dia tersenyum seperti biasa. Tapi, pikirannya agak terguncang. Langkahku tidak biasa. Apakah dia mengacu pada White Light Steps? White Light Steps adalah skill yang didapat Kraugel setelah menjadi White Swordsman. Pada dasarnya, itu meningkatkan kecepatan gerakan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan medan. Itu juga bisa digunakan untuk menyerang atau penghindaran. Cahaya putih biasanya tidak bisa dilihat, kecuali di bawah sinar matahari yang intens atau sinar bulan yang cerah. Dia bukan petani biasa. NPC di depannya, Piaro, terlihat seperti petani dalam segala hal. Dia mengenakan topi jerami untuk melindunginya dari sinar matahari, pakaian kerja kotor, dan memegang garu tangan kiri dan cangkul di tangan lainnya. Sulit untuk mengenalinya selain petani. Tapi kamu tidak harus menilai orang berdasarkan penampilan. Mata tajam Kraugel mengamati Piaro. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan petani normal, bukan? Piaro ingin menjawab Kraugel dengan jujur. Aku selalu memimpikannya konfrontasi dengan orang kuat sepertimu, yang juga ingin mencapai status Swordsman. Bersaing denganku. Ini yang ingin dia katakan. Aku. Piaro, waktunya istirahat. Kamu bekerja keras di pertanian hari ini. Jadi, makanlah banyak. Seorang petani tidak bisa memahami suasana dan datang berteriak. Waktu yang sangat indah. Berkat itu, Piaro merasa malu. Kamu pergi makan sendiri. Piaro berkata dengan cemberut, sebelum mencoba memperkenalkan dirinya lagi. Aku. Piaro, administrator Rabbit bertanya, apakah kamu telah menemukan sumber air lain? Seorang tentara berteriak padanya. Tidak, apa ini? Mengapa dia direcoki, setiap kali dia mencoba memperkenalkan dirinya? Piaro merasa sedikit kesal, karena diganggu. Tapi, sebagai Swordsman yang potensial, itu lucu jika dia akan kesal karena sesuatu seperti ini. Dia bertahan dengan sabar. Tidak mudah menemukan sumber air. Katakan padanya, jika itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Ya, aku. Tentara itu pergi dan Piaro mencoba memperkenalkan diri lagi. Namun, Kraugel mengangkat tangan dan menghentikannya. Aku mengerti, bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Bukankah kamu seorang geomancer? Tugas utama seorang geomancer adalah menemukan berbagai hal berdasarkan topografi. Mata tajam Kraugel yakin. Jangan khawatir, aku sudah melatih banyak skill, tapi aku tidak punya niat untuk melukai Raiden. Aku hanya ingin mampir ke toko umum. Lalu, aku akan pergi sekarang. Petik 2 petik 2. Piaro benar-benar kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Piaro merasa malu dengan kesalahpahaman Kraugel. Tapi, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jadi, apa yang dia salah pahami sebagai petani atau geomancer? Sudah cukup, jika dia bisa bersaing dengan seseorang yang kuat. Kamu tidak bisa memasuki Raiden, kecuali kamu menjatuhkanku terlebih dahulu. Cangkul Piaro bergerak dalam barisan. Itu adalah serangan mendadak, tapi Kraugel memiliki skill pasif yang disebut Keensense. Menanggapi Keensense, dia menggunakan White Light Steps dan menghindari serangan itu. Tapi, cangkul itu seperti ular hidup. Itu mengubah orbit dan sekali lagi mengarah pada target yang terlewat. Mata Kraugel tenggelam dengan dingin. Dia memiliki bakat alami dan berlatih keras. Jadi, dia tidak dengan mudah membiarkan serangan. Ada kilasan sesuatu yang berwarna perak. Pedang, White Fang, yang ia peroleh dari salah satu Great Demon, Drasion yang dikalahkan oleh Swordsman Muller. Cengkang. Cangkul dan White Fang berkompetisi dalam kekuatan. Piaro bersemangat, ketika dia melihat jika Kraugel tidak didorong oleh kekuatannya. Memang, kamu benar-benar tidak biasa. Kamu akan menyesalinya. Suara Kraugel dingin. Dia pada dasarnya adalah orang yang baik,
tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dia tidak bisa menutup mata terhadap tindakan Piaro. Kakakang. White Fang meluncur turun ke cangkul dan menusuk paha Piaro. Ada cukup momentum untuk memotong satu kaki sepenuhnya. Piaro membela diri dengan garu. Jiong. Kekuatan menjijikkan menyebabkan tubuh Kraugel naik tinggi di udara. Di sisi lain, kaki Piaro tertanam dalam di tanah. Piaro berteriak ke arah Kraugel yang memiliki ekspresi sangat marah di wajahnya, untuk seseorang yang baru saja menjadi pemuda yang lembut. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku seseorang yang mencari status Saint Sword. Aku secara resmi melamar duel. Saint Sword. Di antara titel yang Kraugel dapatkan, ada calon Saint Sword. Dia secara alami mendapatkan titel sambil mengembangkan ilmu pedang melalui perburuan dan raid. Setelah dinominasikan sebagai calon Saint Sword, Kraugel didorong untuk naik level lebih tinggi lagi. Dia ingin mendapatkan kelas legendari, dengan menjadi seorang Saint Sword. Tujuannya adalah menjadi yang terkuat, jadi dia perlu memiliki kelas legendari. Sementara itu, dia memiliki banyak peluang untuk mendapatkan banyak kelas tersembunyi. Tapi, dia masih dalam tahap ketiga dari calon Saint Sword. Setidaknya, 5 tahap diperlukan, untuk menjadi seorang Saint Sword. Tapi, itu tidak mudah. Seorang petani wilayah ini, tidak, dia seorang geomancer. Kebanggaan Kraugel kesal. Orang yang berbicara tentang menjadi Saint Sword memegang cangkul dan garu, bukannya pedang. Sebelum berbicara tentang menjadi Sword Saint, dia harus memulai dengan pedang. Kamu belum memahami subjeknya. Kalimat Kraugel menjadi lebih pendek. Itu karena kemarahannya. Taek. Kraugel menggunakan aplikasi berbeda dari White Light Steps dan bergegas di udara seperti meteor. Kekuatan itu menyebabkan gandum di daerah itu menjadi rata, dan tanahnya tenggelam. Itu adalah manifestasi dari pedang meteor. Hebat. Mata Piaro melebar. Itu bukan teknik yang mudah, kecuali kemampuan fisik tubuh ditingkatkan secara maksimal. Disinilah, Piaro bisa menunjukkan statistiknya. Dia melintasi cangkul dan bajak tangan, membentuk postur pertahanan sempurna yang dipukul oleh pedang meteor. Piong. Pakaian putih Kraugel berkibar, seperti bendera yang tersapu badai. Ekspresi Kraugel terpelintir sementara senyum muncul di wajah Piaro. Pedangku dihadang oleh peralatan pertanian. Seluruh tubuhku menyeringai. Ini perasaan yang menggembirakan. Petik 1. Caeng, Caeng, Shuok. Pertempuran antara keduanya berlanjut, dengan Piaro menghilang dari depan mata Kraugel. Kemudian, dia segera muncul di belakang dan memukul. Speed Drasion. Petik 1. Drasion mungkin telah dikalahkan, tapi dia tidak sepenuhnya kehilangan martabatnya sebagai salah satu dari 33 Great Demon. Dia adalah yang terkuat di antara semua bos yang Kraugel hadapi. Demonkin peringkat tertinggi, tidak bisa dibandingkan. Tapi, seorang Geomancer memiliki skill yang mirip dengan Drasion. Tidak, itu lebih dari itu. Ini bukan Geomancer. Dia adalah seorang pertapa. Akan lebih baik jika dia membantu Kraugel, tapi dia benar-benar mulai berkelahi. Kaang. Bereaksi terhadap ini. Piaro senang, ketika Kraugel memblokir serangannya, seolah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Piaro panik dengan gembira. Dia ingin bernyanyi dan menari. Mataku benar. Itu seperti hari-hari lainnya. Dia membuka matanya saat fajar, dilatih dengan pedang sebelum pergi ke ladang untuk melakukan pekerjaan pertanian. Dia menikmati kesenangan berkeringat. Kemudian, Kraugel muncul. Piaro menyadarinya, saat dia melihat pria berpakaian putih berjalan. Orang ini lebih kuat dari siapapun yang ia lihat sejauh ini. Hahaha. Dia baru saja menjadi pendukung dalam pertarungan Grid dengan Doppelganger. Duel ini pasti akan meningkatkannya. Piaro dipenuhi dengan kegembiraan dan jatuh ke arah Kraugel. Cangkul itu terbang menuju dada Kraugel, yang menghindarinya. Aku cepat beradaptasi. Ada pola yang jelas untuk teknik Piaro. Berdasarkan gaya ilmu pedang tertentu, cangkul dan garu dipegang, seperti pedang panjang dan belati. Piaro menikam dengan cepat dan efisien. Itu adalah gaya yang mudah dibaca Kraugel. Caeng. Hah. Piaro mengeluarkan suara kekaguman. Sungguh menakjubkan, melihat Kraugel menyerang dan bertahan dengan pedang, dalam satu gerakan. Kraugel memprovokasi Piaro yang mengalami cedera ringan. Kamu kuat, tapi bukankah kamu terlalu kekurangan untuk menjadi Sword Saint? Ada banyak titel yang diserang petinggi untuk Kraugel. Dewa Kontrol, Tuan Penghitung, Del. Dia punya alasan untuk begitu percaya diri. Otak cepat Kraugel dan prediksi yang akurat, mampu dengan cepat mewujudkan pola serangan musuh. Sementara, refleksnya yang indah dan gerakan yang tepat, memungkinkannya untuk melakukan serangan balik. Semakin jelas bentuknya, semakin mudah dia membalas. Aku juga tahu kekuranganku. Karena itulah, aku menantang duel. Sampai sekarang, Piaro telah menggunakan ilmu pedang kekaisaran. Itu sama, seperti ketika dia bertarung sebentar dengan Grid di Loran Falls. Tapi sekarang, akan berbeda. Cing. Piaro membuang cangkul dan bajak tangan. Kemudian, dia meraih pedang yang telah dijatuhkan di sudut lapangan, dan mengambil postur dari ilmu pedang tertinggi. Buka matamu. Swaek. Itu kecepatan ekstrim. Tusukan itu seperti peluru yang ditembakkan. Kraugel membuat lubang di dalam dirinya, dan darah mengalir keluar.
Tapi, dia tidak membiarkan itu menjadi serangan sepihak. White Fang melengkung keluar, dan sedikit menetralkan tusukan itu. Dia secara akurat menangkap jarak sempit, yang merupakan kerugian dari tikaman. Lalu, bagaimana dengan ini? Gaya pedang tertinggi pertama. Petik 2. Ada momentum besar yang seperti gunung. Kraugel memutuskan, jika dia tidak bisa bertahan melawan ini dan berusaha menggunakan White Light Steps. Tapi, gerakannya tertahan oleh kekuatan yang tidak berwujud. Karena itu, Kraugel merespons dengan skill Storm Sword. Kuak-kuak-kuak-kuang. Badai pedang putih menabrak tebasan Piaro. Sebuah ledakan kuat mengguncang bumi.